Menteri Pendidikan Hilafatul Muslimin ditangkap, total 6 elit sudah ditahan. Kemudian terhadap mereka semua, penyidik telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Adapun sangkaan pasal yang dikenakan kepada mereka adalah pasal 59 ayat 4 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas, dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman penjara minimal 20 tahun penjara. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Kita menghormati, dan saya percaya kerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terorisme itu sudah jelas anti kemanusiaan. Oleh sebab itu kita mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Polri dan TNI untuk membuat langkah gabungan, langkah bersama untuk menindak sel-sel yang sekarang sudah mulai tumbuh di Indonesia ini. Terkait dengan penyidikan Hilafatul Muslimin apapun namanya, semua ormas yang melakukan pelanggaran hukum, Polda Metro Jaya konsisten untuk melakukan penegakan hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan tugas dari satu tokoh Hilafatul Muslimin yang ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur. Tokoh tersebut ada pria berinisial AS berusia 74 tahunnya. Di kelompok Hilafatul Muslimin, kata Zulpan, AS berperan sebagai seorang menteri pendidikan yang memberikan doktrin-doktrin terkait khilafah. Berperan bagian kewenangan doktrin-doktrin kaitannya dengan khilafah, dia sebagai menteri pendidikan. Ujar Zulpan saat dihubungi wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin. 5 orang lainnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja alias Aki HB, AA, IN, FA, dan SU. Mereka disebut sebagai tokoh sentral Ormas. Menurut Zulpan, Abdul Qadir Baraja bertindak selaku pimpinan tertinggi yang dibantu oleh keempat orang tersangka lain dalam operasionalisasi Ormas itu. Total sudah 5 orang tersangka yang ditangkap dan ditahan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, ucap Zulpan kemarin. Seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila, serta menyampaikan berita bohong yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat. Mereka diduga melanggar pasal 59 ayat 4 huruf C, pasal 82A ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Zulpan mengatakan polisi akan segera memaparkan penangkapan para petinggi Hilafatul Muslimin ini kepada publik. Saat ini semua barang bukti sedang diinventarisir dan telah dilakukan penyitaan. Nanti pada saatnya akan kita ekspos ke publik, ujar Zulpan. Hilafatul Muslimin merupakan organisasi yang sedang buat gaduh masyarakat Indonesia. Pasalnya kelompok itu kerap mengkampanyekan sistem khilafah. Pimpinan Hilafatul Muslimin, Hasan Baraja, beberapa waktu lalu ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Ia ditangkap lantaran disebut buat gaduh masyarakat Indonesia. Kini seorang warganet membagikan foto kartu identitas warga bertuliskan Hilafatul Muslimin. Diduga kartu identitas itu dimaksudkan untuk mengganti KTP. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki kartu identitas penduduk atau KTP. Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki kartu identitas penduduk, yaitu KTP yang resmi dari negara. Sementara itu publik dibuat heboh dengan kabar adanya kartu identitas yang diduga dibuat oleh kelompok Hilafatul Muslimin untuk para anggotanya. Foto kartu identitas warga itu diunggah oleh salah satu warganet dengan akun Twitter @wagimandip212_ sebagaimana dikutip terkini.id pada Senin 13 Juni 2022. Selain mengunggah foto kartu identitas warga milik kelompok Hilafatul Muslimin, sang warganet juga menuliskan cuitan berupa singgungan keras untuk kelompok tersebut. Kaum Hilafatul Muslimin membuat nomor induk warga atau NIW ini digunakan mereka untuk menggantikan EKTP yang diterbitkan pemerintah. Tulis sang warganet melalui cuitannya. Setelah ini, mata uang sendiri, aturan hukum sendiri, lalu negara dalam negara, asik. Tulis sang warganet menandaskan cuitannya.